Bismillahirrahmanirrahim. Musa'adah, bantuan. Karena untuk memahami cahaya ini memang sulit, maka ini musa'adah, perlu dibantu dengan perbandingan. Ya. Karena kamu belum melihat kan cahaya ini. Cahaya matahari belum melihat kan? Iya. Makanya kamu perlu dibantu dengan imajinasi, dengan perbandingan yang ada di alam musyahada ini, alamul mulk wa syahada, di bumi ini. Supaya apa? Supaya lebih paham. Ini la'allaka la tasmu ila hadzal kalam nahmatuk. Barangkali gairah kamu ini belum sampai ke tingkat ini dari penjelasan kemarin. Bal taksuru duna darwatihi himmatuk. Bahkan kesungguhan kamu itu belum nyampe ke puncaknya. Artinya memang masih lebih suka gelap berarti. Maksudnya begitu kan? Ini fakhudh ilaika kalaman aqraba ila fahmika wa afal lidufik. Ya udah, ambil aja penjelasan yang lebih akrab, lebih dekat ke pemahaman kamu dan lebih aufaq lidufika, lebih sesuai dengan kelemahanmu. Bukan saya ngomong, ini lidufika. Iya, Imam Ghazali ini tajam kalau apalagi tentang maksiat. Aduh, baca misalnya kamu baca Ihya sama Minhajul Abidin itu. Wa'lam anna ma'ana kaunihi nurus samawati wal ard ta'rifu binisbah ila nuri zahiri al-basari. Bahwa kaunuhu Allah adalah cahaya langit dan bumi bisa kamu ketahui dengan menghubungkan dengan cahaya zahir yang bisa dilihat dengan mata. Bisa dihubungkan? Iya, maksudnya dihubungkan itu bisa dibandingkan. Sebenarnya nggak bisa dibandingkan, cuman kamu lemah nih. Ya udah, untuk proses pembelajaran kita bandingkan aja gitu. Mau nggak mau maksudnya? Mau nggak mau. Fa idza ra'aita anwarur rabi wa khudratah. Ketika kamu melihat cahaya bulan semi, apa nih? Rabi itu artinya musim semi. Nah, musim semi dan hijau-hijau tanaman. Masalan contohnya fidya innahar, di sinar siang matahari, cahaya siang matahari. Falas tatasykku bi annaka taral ayan, fi annaka taral awlan. Maka kamu tidak ragu bahwa kamu melihat warna-warna. Rubbama dhananta annaka lasta tara ma'al alwan ghayraha. Barangkali kamu menyangka kamu hanya melihat warna saja, enggak bisa melihat yang lain. Lihat warna, kamu lihat warna doang. Fa innaka taqul lastu ara ma'al khadra ghairal khadra. Saya hanya melihat ini warna hijau doang. Enggak melihat cahaya maksudnya. Kan kamu yang lihat ini lihat hijau doang kan? Iya. Ya kayak ini juga hijau. Kamu lihat hijaunya doang, enggak lihat cahayanya. Gimana caranya ntar? Walaqad asra ala hadza qaumun fazamu. Ada orang dijelasin ada cahaya, tetap asra. Pegang teguh dia. Bukan cahaya. Bukan. An-nur la makna lahu. Bahwa cahaya enggak ada maknanya. Ada cahaya, bohong misalnya, ngomong begitu. Asra. Kekeh. Enggak, itu hijau doang. Wa annahu laysa ma'al alwan ghairal alwan. Warna itu tidak bersama apapun. Laisa ma'al alwan ghairal alwan. Tidak ada selain warna bersama warna itu. Jadi hijau ya udah hijau aja. Enggak ada apa-apa. Fa ankaru wujudan nur. Mereka mengingkari keberadaan cahaya. Ma'a annahu azharul asya'a. Padahal cahaya itu yang menampakkan segala sesuatu. Jadi kamu bisa melihat apa nih? Hijau karena ada cahaya. Coba itu padamnya, enggak ada hijau. Ya enggak? Iya, artinya kamu lihat ini, cahaya. Lihat hijau. Kamu sebenarnya melihat cahaya, cuman enggak melihat. Kan ini diterangi dengan cahaya hijaunya ini. Ya kan? Iya, jadi kamu melihat hijau ini sebenarnya sebelum melihat hijau kamu melihat cahayanya. Cuman kamu mengingkari.
Kalau dalam contoh ini, kalau dalam mata hati masih buta. Wa kaifa lahu bihi talharul asya. Bagaimana tidak bisa disebutkan melihat, padahal dengan cahaya itu sesuatu bisa terlihat, ya kan? Kamu lihat hijau, ini kan bukunya hijau nih. Kamu lihat warna hijau itu karena ada cahaya, tapi kamu mengingkari adanya cahayanya. Wa huwa alladhi yubsiru bihi fi nafsihi wa huwa alladhi yubsiru bihi fi nafsihi wa yubsiru bihi ghairuhu kama sabaqa lak. Cahaya itu dilihat di dalam dirinya dan bisa membuat yang lain terlihat juga. Kama sabaqa lak, sudah dijelaskan kemarin panjang lebar. Lakin inda ghurubi syamsi wa ghaibati siraji wa dhilli adraku tafriqatan daruriyatan baina mahalli dhilli wa baina mawdi'id diya'i. Tetapi ketika matahari tenggelam atau ketiadaan lampu atau ketika terjadi bayangan, mereka mengetahui perbedaan secara nyata antara tempat bayangan dan tempat sinar. Kalau sudah ada bayangan nih, misalnya bayangannya di sana, berarti sinarnya ada di sana. Nah, sudah, oh ada sinar di sana, gitu. Karena ada bayangannya. Fa'tarufu bi anna nur makna wara al-alwan. Setelah tahu bahwa ada warna, ada bayangan, ada bayangan berarti ada cahaya. Kalau sudah menyadari bahwa cahaya ini berbeda dengan warna, berbeda dengan bayangan. Jadi ada tersendiri. Yudrikum al-alwan hatta ka'annahu li-ittihadihi bihi la yudraku. Jadi bisa difahami bahwa warna itu ada bersama warnanya, tetapi karena sangat menyatu antara warna dan sinar dengan cahaya, maka cahaya itu tidak dilihat, tidak terlihat. Walisyiddati dhuhuri yakhfa. Karena sangat jelasnya cahaya itu, maka dia tersembunyi. Sama dengan Allah ini. Saking jelasnya dia gak terlihat, makanya sekali dikasih tahu gak percaya. Loh, ini kan sudah lama gitu, gak bakal percaya emang. Sirnya itu gak bakal percaya. Waqad takunu syiddatul zuhur sababal khafa. Karena bisa jadi kalau sudah sangat jelas dia malah tersembunyi. Wasya idza jawaza haddahu in akasa ala didi. Ini selalu dibilang Imam Ghazali. Sesuatu kalau melewati batas, maka dia terbalik menjadi sebaliknya. Maksudnya? Kalau misalnya ini kalau di dalam fikih itu lapar nih, lapar sehingga bisa menyebabkan kematian. Ya kan, lapar sudah melewati batas, maka hukum ini terbalik menjadi sebaliknya. Yang tadi babi haram terbalik jadi wajib, malah wajib makan. Tapi sekedarnya kan sudah kemarin di Mabadi Awliya, lupa udah. Ini idza jawaza haddu inaka salati sudah ada ini di Mabadi Awliya yang membaca itu. Lupa. Idza arafta hadza fa'lam, kalau sudah tahu tadi premis-premisnya ini, muqaddimahnya, anna arbabal basair ma ra'asyan illa Allah ma'ahu. Kalau orang yang hati sudah terbuka, hatinya terbuka ini perlu diperhatikan. Ada hati terbuka melihat alam bawah, berarti dia nggak masuk ke sini. Alam bawah tuh? Alam bawah lihat setan, jin, macam-macam. Alam bawah.
Atau dia ra'au syai'an apa? Al-basir bisa melihat di balik tembok, bisa melihat. Bukan ini. Arbabul basir itu dia melihat cahaya Allah. Jadi dia hubungannya dari atas ke bawah, alam malakutnya. Maka dia melihat sesuatu lalu bersama suatu Allah. Melihat hijau bersama Allah. Gitu. Rubama zada ala hadza ba'du, bahkan ada yang lebih tinggi. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Sebelum melihat hijau itu, melihat Allah dulu, baru melihat hijau. Kayak orang kamu sudah paham misalnya tadi dengan cahaya itu. Sebelum melihat warna hijau ini, seharusnya kamu melihat cahaya dulu. Setelah sadar cahaya, baru hijau ini. Begitu. Jadi antara kamu, antara mata dan hijau ini ada cahaya nih. Begitu. Lianna minhum mayyarul asya' bihi. Karena di antara arifin itu orang yang arbabul basair melihat sesuatu disebabkan adanya Allah. Logikanya ini. Wa minhum mayyarul asya' fayarahu bil asya'. Ada yang melihat sesuatu lalu dengan sesuatu itu dia melihat Allah. Walal awal al-isyarat biqaulihi, dalil yang pertama, awalam yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wa ila tsani al-isyarat biqaulihi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Fal awal sahibu musyahadah. Al awal berarti dia arba'illar aw Allah ma'ahu wa mazadalla wa dumma ra'aitu syai'illa ra'aitu laqablahu. Yang awal ini awalam yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Syahid dia adalah sahibu musyahadah. Makanya dalam tariqah ini kan la ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli syai'in qadir 99 kali, yang 100-nya dirubah jadi wa ala kulli syai'in syahid. Karena ini tariqahnya tariqah musyahadah. Kalau enggak musyahadah enggak diterima, enggak sah sebagai murid. Tsani sahibul istidlal bi ayati alaihi sanurihim ayatina fil afaqi fi anfusihim. Sebenarnya ini juga sanurihim ayatina fil afaqi fi anfusihim dalil lisir juga. Nih, wal awal darajatus siddiqin. Yang pertama yang punya musyahadah itu darajatus siddiqin, derajat orang siddiqin. Orang siddiqin ini derajatnya derajat Abu Bakar As-Siddiq. Masih ya? Iya. Derajat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu diberi gelar As-Siddiq? Dia kan jujur, apa namanya, membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj naik dari atas, ya kan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mempercayai. Ini As-Siddiq ya. Masa begitu? Iya. Ngapain sampai dijuluki As-Siddiqin kalau nggak begitu? As-Siddiq. Jadi memang dia benar-benar yang jujur, bukan cuma mulutnya, bukan cuma hatinya, bukan perbuatannya. Mata hatinya juga jujur. Maksudnya sederajatnya sama? Bukan Allah. Sederajat. Bukan sederajat dengan Abu Bakar, bukan. Oh, bukan. Ya gak ada yang sederajat sekarang. Sederajat dengan para sahabat juga gak ada. Tetapi As-Siddiqin ini artinya bahwa seseorang itu memiliki Kejujuran. enggak kayak ini, kayak apa sebenarnya ya? Kalau dibandingkan di dunia pemerintahan, gubernur itu seperti presiden. Tapi nggak bisa dibandingkan gubernur dengan presiden. Dia punya wilayah tertentu. Ya. Jadi Siddiqin ini sama dengan Abu Bakar Siddiq. Bukan dia sederajat dengan Abu Bakar, sama dengan gubernur atau camat nih, kepala desa. Kepala desa itu sama dengan presiden, sama-sama eksekutif kan. Cuman wilayahnya kecil, teritorialnya itu wilayahnya. Sama Siddiqin ini wali. Tetapi kewalian dia bukan sederajat, apa namanya tadi?
bukan setingkat. Sama lah maksudnya. Iya cuman beda, ya gak? Iya. Iya. Bukan sama dalam derajat nih tadi. Iya. Sama dalam apanya? pengakuannya berarti. Bukan salam dama, bukan. Enggak, syahadahnya ngapain dong. ngaku-ngaku? Bukan sama dalam pengakuannya, Pembenaran. tapi sama di dalam apa namanya? Sama ketinggiannya. Tapi ketinggiannya bukan ketinggian ke sana. Kayak kepala desa dan presiden kan nggak bisa dibandingkan. Cuman di desanya itu dia presiden. Iya. Iya. Sama ini di dalam kewaliannya dia Siddiqin Abu Bakar ya. Tapi kalau disebut dia Abu Bakar, ya Abu Bakar kan sudah wafat dulu. Berarti anggota Toriko Karkarya wali semua tuh. Maksudnya begitu kan? Ya nggak begitu maksudnya. Tapi dia memang derajatnya Siddiq ya. Musyahadah itu Siddiq. Dia nggak semua orang mau. Semua orang. Nggak semua orang. Saya nggak usah semua orang. Kamu aja nggak mau. Boleh mau saya. Ya sama aja. Insya Allah. Kalau Ya sempat. kenapa? Karena berat. Berat ke siapa? Berat untuk melawan diri sendiri. Jangan kira berkalung tasbih itu gampang. Jangan kira. Terus pakai pakaian itu juga baik. Harus tuh kalau. Ya harus Jadi kasih atau bagaimana? bikin sendiri. Oh bikin sendiri. Ya ini gembel-gembel ini sebenarnya. Kamu jahit sendiri, anu sendiri, gembel. Masa nanti saya bikin kayak gitu juga kalau ikut tuh? Iya. Kalau ya kan bertahap. Nanti kalau kamu sudah menyaksikan cahaya Allah nih, keyakinan kamu itu sudah makin tinggi. Kalau ini nggak tahu juga ya. Hah? Mahal juga saya kalau gitu. Ya kalau nggak kuat nggak usah. Tapi cahayanya Allah ini kamu merem nanti waktu merem kamu lihat cahaya. Kamu merem sekarang lihat gelap doang kan? Cahaya. Wathani darajatul ulama ir-rasikhin. Yang kedua yang pakai dalil-dalil ini ulama dia. Tapi ulama rasikhin. Walaysa ba'dahuma nih, perhatikan bukan saya ngomong. Walaysa ba'dahuma illa darajatul ghafilin al-mahjubin. Kalau bukan siddiqin, bukan ulama rasikhin, dia ghafilin, lalai, mahjubin, terhijab, buta. Masa begitu ya? Ini masa saya baca terjemahannya salah ini, mahjubin. Masa ya banyak ulama kayak gitu? Malah Mm-mm. macam. Ini kan ilmu tasawuf. Berarti ulama fikih yang nggak kayak gini? Enggak, tetap ya. Makanya bertengkar itu kadang antara fikih dan tasawuf. Karena kalau orang bukan mencela fikih ya, karena banyak orang ahli fikih itu dia tasawufnya bagus juga. Kalau orang fikihnya dalam banget, dia bisa apa namanya? Bisa ahli maksiat. Fikihnya dalam banget. Ya maksudnya kalau dibikin contoh dibikin aja. Kalau kita beruduk, ini kan apa? Harus basah. Apa? Harus basah. Bukan harus basah. Dosa-dosa itu kan habis kan, terhapus. Dosa mata hilang. Ya udah kita lihat cewek doang. Nah gitu. Ahli fikih yang fasik maksudnya. Jadi bisa digunakan itu. Kalau misalnya pakai kaca, kalau lihat gambar di balik kaca, ini jadinya nggak apa-apa jadinya. Ya udah kita nonton aja gitu, nonton cewek. Pokoknya nanti kalau terlalu bahas detail begini, artinya kalau bukan merendahkan fikih, tapi kalau fikih tidak disertai dengan tasawuf, dia bisa jadi jahat, Pasti. bisa jadi fasik. Kalau zindik itu apa? Kalau jintik kan dia jadi tidak beriman. Yang katanya siapa ya? Kalau Tapi- nggak orang paham fikih nggak bertasawuf maka dia apa itu? Iya. Fasik ya. Tapi yang dia maksud tasawuf di sini orang yang membaca 1000 buku tasawuf tebel-tebel, setiap satu bukunya itu 1.000.000 lembar, dia hatamkan semua, dia hafal jadi 10.000 itu, tapi dia nggak mengerjakan, maka dia sebenarnya tidak mengerti tasawuf walaupun satu huruf. Ngerti nggak maksudnya? Jadi tasawuf yang benar-benar itu yang diamalkan. Kalau cuma ahli menurut ini paham semuanya, tapi di hatinya ada kesombongan, bukan dia.
Berarti misalnya Gus Baha dia ngamalin lepasnya kan? Kenapa? Gus Baha nih misalnya. Pasti dia bertasawuf dong berarti. Ya Allah alam. Ya yang tahu. Kalau tasawuf ini kan nggak nilai orang, nilai diri. Nah, diri. Kamu kalau belajar dari awal sampai sekarang masih nilai-nilai orang, nggak jadi. Jadi. Bukan tasawuf itu nilai aib diri sendiri. Oh, dari kemarin saya ngasih nasihat nih. Iya. Jangan sampai kamu menyebutkan aib, ya kan? Iya. Jangan kamu lihat mulutnya orang. Mulut orang, oh dia aib semuanya. Nggak tasawuf. Kamu itu cek mulut kamu sendiri, jangan sampai menyebutkan aib orang. Kalau kamu lihat orang menyebutkan aib orang lain, kamu cek, oh dia menyebutkan aib nih, apa yang mau kerjakan? Kalau dia nyebutin aib, Iya, saya larang lah. Berarti. kabur. Ya kabur kalau kamu dekat misalnya. Ya di apa bisa kamu kabur kalau nggak bisa merubah. Kalau bisa merubah, tapi merubahnya dengan cara yang baik, dengan adab, dengan apa namanya, tata krama, sopan santun, yang sekiranya dia nggak sakit hati misalnya kalau mampu. Nah, saya bertengkar ada adab-adabnya gitu. Fa'idha arafta hadza fa'lam, jika kamu sudah tahu bahwa derajatnya begini, derajat siddiqin, musyahadah itu derajat siddiqin. Makanya di dalam tariqah ini kenapa langsung musyahadah? Itu jazab, karomahnya syekhnya, bukan karomahnya murid-muridnya tahu apa. Fa'idha arafta hadza fa'lam annahu kama dhahara kullu syai'in lil basari bin nuri adh-dhahiri faqad dhahara kullu syai'in lil basirati al batinati billahi ta'ala. Sebagaimana benda-benda fisik ini bisa jelas karena ada cahaya, begitu juga segala sesuatu bisa jelas dengan billahi, dengan Allah, artinya dengan cahaya Allah. Ini natijahnya berarti. Kenapa? Natijahnya, kesimpulannya. Iya. Fahuwa ma'a kulli syai'in la yufariquhu. Allah itu bersama segala sesuatu, la yufariquhu, tidak pernah berpisah. Cuman kitanya aja kadang ingat kepada Allah, kadang jauh. Kalau Allah dekat terus dengan kitanya kadang jauh, kadang dekat. Suma bihi yadhhar kullu syai'. Dengan Allah ini segala sesuatu bisa ada, bisa tampak. Kama anna nur ma'a kulli syai'in wa bihi yadhhar. Sebagaimana cahaya berada dengan siapapun, berada di mana-mana kalau cahaya nih. Dan dengan cahaya itu segala sesuatu bisa tampak. Walakin yabqa huna tafawutun wa huwa. Tetapi ada perbedaan. Anna nurul zahir yatasawwaru atau yutasawwaru ayyaghiba bi ghurubi syamsi. Kalau cahaya zahir itu bisa tenggelam karena tenggelamnya matahari. Bila bisa hilang karena tenggelamnya matahari. Wa yuhjabu hatta yadhharu dhillu. Dan cahaya itu bisa terhalang, sehingga ketika cahaya itu terhalang timbullah bayangan. Wa man nur alillahi, wa annan nurul wa man nurul ilahi, siapa yang bilang? Cahaya ilahi, cahaya Allah, ya kan? Siapa ilahi kalau bukan Allah nih? Ya Allah lah. Ya masa? Iya. Atau agama lain enggak kan? Jadi an-nur ilahi ini nurullah, cahaya Allah. Jangan dikira istilah cahaya Allah ini udah baru dibikin tariqah karbu, itu sudah para wali-wali besar dari dulu. Ini Imam Ghazali lahirnya, wafatnya tahun 1111 Masehi kan? Ada nggak di sini? 111 Masehi. 1111 pokoknya. Lahirnya apa wafatnya? Sekarang berapa? 2002. 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu itu udah ada nih. Masa saya yang bikin-bikin? An-nur ilahi alladzi bihi yadhhar kullu syai'.
segala sesuatu ini bisa tampak, bisa ada, la tutasawwaru ghaibatuhu, nggak masuk akal dibilang hilang, dibilang lenyap, dibilang nggak ada, dibilang gaib. Bal yastahilu taghayyuruhu, bahkan cahaya Allah itu tidak berubah-berubah. Fayabqa ma'al asya'i daiman, maka cahaya Allah itu kekal ma'al asya'i daiman, bersama segala sesuatu selamanya. Fangqata'a tariqul istidlali bitafriqatih, maka berhentilah cara istidlal dengan tafriqah, yang memisahkan. Karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wala tasawwarta ghaibatahu, kalau kamu membayangkan cahaya Allah itu gaib, artinya tidak ada, lan haddatis samawati wal arduh, maka langit dan bumi habis. Wala adraka bihi minat tafriqatih ma yattarru ma'ahu ilal ma'rifati bima bihi dhaharat al asya'u, maka akan ada difahami at-tafriqah, pemisahan, ma yattarru ma'ahu ilal ma'rifah bima bihi dhaharat al asya'u, yang meniscayakan, mengetahui apa yang memunculkan segala sesuatu. Walakin lamma tasawatil asya'u kulluha ala nantin wahidin, tetapi ketika segala sesuatu itu sama dalam satu tipe, fi syahadati liwahdaniyati khaliqiha, yang menyaksikan kesatuan keesaan penciptanya, id kullu syai'in yusabbihu bihamdihi la ba'dul asya'i, karena segala sesuatu bertasbih kepada Allah, bukan hanya sebagian saja. Wa fi jami'il awqati, di semua waktu, la fi ba'dil awqati irtafa'at tafriquh, maka perbedaan itu atau pemisahan itu atau kehancuran itu lenyap. Wa khafiyat tariquh, dan jalannya jadi tersembunyi. Idit tariqul zahiru ma'rifatul asya'i bil addadi, karena cara yang zahir itu mengetahui segala sesuatu dengan lawannya. Kamu tahu ada hitam karena ada putih, kan? Ada atas, ada bawah. Ada apa namanya? Ada perempuan, ada laki-laki. Nah, kalau Allah ini nggak ada lawannya, sehingga sangat jelas sekali. Karena Allah wala syai'a ma'ahu itu Allah ada dan dia nggak ada lawan. Sehingga untuk mengetahui Allah bagaimana? Jadi nggak tahu. Maksudnya ya melihatnya itu. Fama la didda lahu wa la taghayyur lahu tatashabahu al-ahwalu fi syahadati lahu. Fama la didda lahu, kalau sudah enggak ada diddun, enggak ada lawannya, wala taghayyur, enggak berubah, tatashabahu al-ahwalu fi syahadah, maka menyaksikannya itu jadi tashabah, tashabah jadi rancu, jadi ya tasyabah, nggak jelas, walayab untuk ayakhfa, sehingga tersembunyi jadinya. Wa yakunu, Allah itu tersembunyi kenapa? Wa yakunu khafa'uhu li syiddati jalaihi, ketersembunyian Allah itu karena sangat jelas, saking jelasnya jadi nggak bisa dilihat. Iya. Mungkin kamu bingung, tapi sekali dikasih tahu langsung kamu nggak percaya. Nggak akan percaya. Terus nanti waktu musyahadah ini kayak gimana nih maksudnya? Gimana? Kalau dibayangin bagaimana musyahadah? Nggak bisa dibayangin. Harus dibayangin. Wal ghaflatu anhu li isyraqi diyaihi, ini. Wal ghaflatu anhu, lalai tentang Allah, li isyraqi diyaihi, karena sinar cahayanya. Jadi silau gitu. Memang kayak kamu ada senter sangat terang, lalu kamu dipantulkan ke mata, itu kan langsung hitam kan, langsung sangat gelap sekali begitu. Nah, iya. Begitu juga perumpamannya. Begitu juga. Makanya kalau ada yang mengumpamakan orang yang mencari Tuhan itu
seperti air, seperti ikan yang berada di dalam lautan. Ikan ini mencari air. Ini masih kurang ini. Kurang jelas. Karena orang yang menjadi Tuhan diibaratkan dengan ikan yang berada di dalam lautan. Ikan ini mencari Tuhan, berarti ikan ini mencari apa? Air. Mencari air. Dan nggak sadar ikan itu. Mencari airnya harus keluar dulu kan? Harus keluar lautan. Baru dia ada air. Jadi kalau Tuhan ini nggak bisa kamu mau keluar bumi, bukan keluar bumi, keluar dari ciptaannya Allah. Ciptaannya Allah gimana? Ya nggak bisa. Mau keluar dari mana segala sesuatu ini ciptaan Allah, bumi dan langit. Kan ciptaannya Allah semua. Iya. Makanya kurang. Makanya nanti ikan ini seharusnya bukan keluar dari lautan. Bukan keluar dari lautan untuk melihat air. Tapi ikan ini harus jadi air. Oh gitu ya? Iya. Umpamanya. Kenapa? Kok saya malah bingung jadi ini? Iya. Maksudnya bagaimana sih? Sebenarnya sangat jelas itu. Ikan nyari air. Perumpamaan orang nyari Tuhan begitu. Iya. Kalau ikan nih, ya sebenarnya mana ada ikan nyari air kan? Kalau ikan mah nggak nyari air. Yang mana nih? Warubama la yufhamu aidan kun hadzal kalam. Ini benar. Barangkali inti ucapan ini tidak bisa difahami. Memang sulit. Warubama la yafhamu aidan kun hadzal kalam ba'dul qasirin. Orang-orang yang bersumbu pendek ini. Qasir itu kan dia qasirun. Bersumbu pendek. Sumbu pendek. Qasir itu sebenarnya apa ya? Tidak mutaaddi qasir itu. Dia mandek, dia stagnan, nggak paham ini. Apa lalu yang dia pahami? Fayafhamu min qaulina, dia paham ucapan kita innallaha ta'ala ma'a kulli syai'in kan-nur ma'al asya. Ketika berkata bahwa Allah itu bersama segala sesuatu sebagaimana cahaya bersama segala sesuatu, pahamnya bagaimana? Annahu fi kulli makan, bahwa Allah berada di setiap tempat. Jadi begitu pemahamannya kan, kacau. Ta'ala taqaddasa 'anil nisbi lil makan. Padahal Allah itu tidak bisa dihubungkan dengan tempat. Bal 'ala al-ab'ad an itharati hadzal khayal an naqul innahu qabla kulli syai'. Lebih jauh lagi yang bisa memprovokasi imajinasi bahwa Allah itu sebelum segala sesuatu. Wa innahu fawqa kulli syai', ada di atas segala sesuatu. Wa innahu mulhiru kulli syai', bahwa Allah yang menjadikan jelas segala sesuatu. Wal mulhir la yufarikul mulhar, yang membuat jelas tidak berpisah dari yang dijadikan jelas. Fi ma'rifati sahibil basirah, di dalam ma'rifatnya pemilik basirah, orang yang hatinya terbuka. Fa hadzal ladzina ani biqaulina innahu ma'a kulli syai'in, Allah bersama segala sesuatu. Tsumma la yakhfa 'alaika aidan anna al-mulhir qabla al-mulhar wa fawqa. Jelas atau tidak tersembunyi bahwa yang membuat jelas itu sebelum yang dibuat jelas, ya kan? Dan di atas, artinya lebih tinggi kedudukannya. Di sebelum yang dibuat jelas itu di atasnya. Ma'annahu ma'ahu biwajhin lakinnahu ma'ahu biwajhin wa qablahu biwajhin. Oh iya. Padahal dia bersamanya dari satu sisi dan di atasnya dengan sisi yang lain. Maksudnya dilihat dari sisi yang lain. Fala tazunnanna annahu mutanaqidun. Jangan sangka itu bertentangan. Wa tabir mahsusati allati hiya qadru darajatika fil irfan. Bukan saya lagi yang ngomong. Wa tabir, ambillah pelajaran bil mahsusati, dengan benda-benda fisik, yang benda-benda indrawi, allati hiya qadru darajatika, yang itu merupakan kadar derajatmu.
kadar levelmu fil irfan untuk ma'rifat. Kadar ma'rifat kamu hanya di wilayah fisik ini nih. Mau jadi kalau pedes. Wanzur kaifa takunu harakatul yad ma harakati dhillil yadi wa qablaha aidan. Lihatlah bagaimana gerakan badan dengan gerakan bayangan badan itu dan sebelum gerakan itu. Wa man lam yattasi sadruhu li ma'rifati hadza, barang siapa yang dadanya tidak luas untuk mengetahui ini, falyahjur hadzan namta min al-ilmi, udah tinggalin model ilmu ini. Wa likulli ilmin rijal, karena setiap ilmu ada ahlinya. Kamu sudah bukan ahlinya, minggir. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Wa kullun, segala sesuatu, muyassarun akan dimudahkan, lima khuliqa lahu, sesuai untuk apa dia diciptakan. Enggak, pedes gak nih? Iya, udah, untuk paham cahaya Allah kamu bukan ahlinya dan kamu enggak dimudahkan untuk paham ini, minggir. Falyahjur, hijrah. Itu kan pergi kan? Falyahjur hadzal namtu minal ilmi, namtu tipe. Tinggalkan tipe ilmu ini. Wa likulli ilmin rijal, setiap orang ada ahlinya, kamu bukan ahlinya. Udah. Lalu besok al-faslu tsani fi bayan mithalil mishkat. Terus kenapa dia bikin kitab ini, maksudnya ujung-ujungnya kayak gitu? Nah ini kan di pokok soal tani ada yang minta ke Imam Ghazali ini mengenai untuk mencari kebahagiaan yang paling tinggi, untuk naik ke tingkat yang paling tinggi, terus cahaya mata hatinya biar semakin tajam agar sembuh dari selain Allah gitu, dan untuk menjelaskan rahasia-rahasia cahaya ilahi dengan dalil-dalil Al-Quran ini. Tapi kalau kamu sudah dijelaskan panjang lebar dari kemarin sampai episode ini belum jelas-jelas juga, falyahjur hadzal nam, hijrah saja, bukan hijrah yang itu. Kalau hijrah yang ini kan di kuliah udah. Al-faslu tsani besok malam apa? Iya. Iya. Sekarang Kamis, Rabu. Rabu. Rabu berarti malam Kamisnya.